PDIP yang belakangnya Pak Taruno dan Mas Besor dari Transmigrasi. Jadi untuk siang hari ini audiensi full fraksi terus. Alhamdulillah. Tentang isu ini. Oke, sebelum lanjut, saya sebenarnya kami perlu dari Komisi 2 itu ingin tanya, terutama untuk Pak Didik ya selaku sekolah itu. Dasarnya menertibkan itu apa? Sawali. Yang kedua, yang dimaksud dalam protokol itu mana saja? Nah, itu yang paling penting dulu. Masih apa yang lainnya biar menyampaikan dulu, biar tuntas nanti baru dari. Udah atau yang lainnya masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili suara perempuan bahwasanya hal tersebut harus disikapi oleh Bapak Wali itu dengan bijak dan itu harus dikaji ulang. Artinya bahwa di masyarakat itu, nama saya Puri Handayani, biasa dipanggil di lapangan itu Puri Baret. Ya, sebetulnya itu harus dikaji ulang. Bahwasanya di lapangan banyak seperti ibu-ibu rumah tangga itu yang berjualan dadaan, dan itu untuk selain mengisi waktu luang, mereka itu juga inginnya beribadah menunggu waktu luang sambil berjualan, dan jualan itu sangat dimanfaatkan untuk sebagai pejuang ekonomi untuk keluarganya, dan itu harus disikapi. Ini merupakan bulan suci Ramadan dan ibu-ibu ini sangat memanfaatkan waktunya yang longgar ini untuk ibadah dan mencari uang untuk keluarganya. Manakala untuk kebijakan dari Pak Wali Kota itu mau diterbitkan, itu sebetulnya bagi kami merasa kurang fair, karena lokasi-lokasinya yang sudah disiapkan oleh Bapak Wali itu kenapa harus ditempatkan di tempat-tempat yang istilahnya itu masuk dalam diposisikan dalam kantor ataupun halaman pemkot, terus kelurahan dan kecamatan. Maksudnya itu terkesan bahwa itu menguntungkan, karena otomatis orang jualan di situ diposisikan di situ akan ditarik retribusi berapapun harganya, berapapun nilainya, itu bagi seorang UMKM apalagi penjual dadakan ibu-ibu rumah tangga itu sangat memberatkan. Walaupun besarnya 2.000 kecilnya 1.000 itu sangat memberatkan, karena melihat ekonomi yang sekarang ini sangat sulit ya. Kondisinya seperti ini, untuk saat ini mencari uang haram aja susah, apalagi yang halal, kan begitu. Boleh saja diterbitkan kalau biaya-biaya dan fasilitas lahan ada iuran, dan itu harus digratiskan. Sebagai UMKM mesti menyambut hal itu. Kalau di-free kan gratis tidak apa-apa. Dan kesempatan untuk jualan di sepanjang jalan seperti biasanya cuma 2 jam, dan itu cuma 1 tahun sekali. Itu sebetulnya memberikan kesempatan ibadah dari pihak Pemkot maupun Pak Wali itu untuk masyarakat Kota Solo itu sendiri. Harus dikaji ulang menurut saya seperti itu kebijakan dari Pak Wali. Boleh dicek lokasi lebih penting. Harapan perlindungan ke Pak Wali Kota itu malah dipersulit menurut kami ya. Kesannya waktu diberikan peta dan hanya hitungan hari ini. Gimana nanti dengan hitungan hari ini masyarakat ataupun yang mau jualan UMKM terus ibu rumah tangga yang dadakan mau jualan itu juga waktu yang mepet seperti ini, apa adil gitu? Kalau sebelum-sebelumnya 3 atau 4 bulan yang lalu sudah ada kebijakan seperti ini, kami yang mewakili bisa mempersiapkan diri untuk ibu-ibu ini ya, UMKM apapun itu namanya, yang jelas hanya 2 jam selama 1 tahun. Itu menurut saya kebijakan Pak Wali tidak fair ya. Bahkan perlindungan hak usaha itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
tidak fair menurut saya seperti itu. Ya, cukup. Ya, demikian dari saya. Terima kasih Bapak Dewan Budiawan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yusuf Sukarno. Kebetulan saya dari aktivis Solo. Menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah aspirasi yang kami sampaikan. Tentunya kami mohon izin dulu kalau ini diliput di media, mewakili komunitas Nyogo Solo maupun komunitas ataupun warga masyarakat yang kebetulan setiap tahun ini menyajikan dagangannya ataupun makanannya untuk kepentingan takjil ataupun yang sedang berbuka puasa. Kami mau izin dulu kalau ini diliput supaya kami bisa menyampaikan aspirasi ini. Barangkali perasaan dan pikiran dari panjenengan semuanya ini sama ketika menanggapi ataupun membaca keputusan dari Wali Kota Surakarta tentang larangan selama di bulan Ramadan untuk para penjual takjil atau penjual barang-barang atau makanan untuk berbuka puasa. Tadi saja dari Gus Burhan menyampaikan begitu panjang lebar, dan memang apa yang disampaikan itu memang benar-benar sangat istilahnya apa dikatakan prihatin saya pribadi sebagai tokoh ataupun dari aktivis Solo dengan adanya edaran ataupun informasi larangan dari Wali Kota Solo Mas Resmati menjelang bulan Ramadan. Ini benar-benar satu kebijakan yang kontra, kebijakan yang benar-benar menurut saya sangat istilahnya tidak produktif. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Mas Wali, tolong kebijakan-kebijakan seperti ini kita itu ingin Solo tetap kondusif, Solo tetap nyaman, tapi dengan adanya larangan Wali Kota untuk para penjual takjil ini sangat memprihatinkan. Bagi saya ini adalah benar-benar saya katakan Mas Wali Kota ini wali kota yang muda, cerdas, dan mungkin juga berpengaruh. Akan tetapi untuk kebijakan menjelang bulan Ramadan ini saya secara pribadi sangat menyayangkan. Maka dalam hal ini menjadi kritik saya kepada Mas Wali, tolong apapun kebijakan itu dipertimbangkan dengan satu niat, yang kedua tujuan, yang ketiga salah. Jadi kalau niatnya ini sinkron dengan tujuan dan sinkron dengan cara, insya Allah itu yang bisa. Tetapi ketika niatnya mungkin baik, tujuannya baik, tapi caranya ini menimbulkan pro kontra yang menurut kami memang mungkin niat dan tujuannya bagus, kemungkinan tujuannya, tetapi ternyata itu akan berdampak domino. Sekali lagi, mestinya ya dalam artian kebijakan ini sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat yang kebetulan disampaikan hanya beberapa menit atau beberapa jam, dan itu tujuannya adalah memperlancar kepada mungkin musafir ataupun mungkin warga masyarakat yang di situ memang kebetulan membutuhkan untuk segera bisa berbuka puasa dan sebagainya. Ini mestinya diakomodir yang bijak, bukan dilarang. Apalagi yang ngapunten apa yang disampaikan juga tadi terhadap baik wali kota juga kepada Satpol PP dengan adanya mau menindak tegas dan sebagainya. Ini saya sama menyayangkan sekali juga kepada tim Satpol PP yang seakan-akan itu menjadi musuh, seakan-akan bukan diberi fasilitas yang baik, walaupun ada tawaran
Karena apa? Tempat kurang kadang-kadang beli, ada yang di pinggir jalan, kecamatan juga mungkin di Solo ini kurang strategis dan sebagainya. Kalau pedagang-pedagang itu dikumpulkan di situ, para konsumen mau membeli ini, dia kalau dekat dengan rumahnya, kalau enggak sangat, dia maaf pertimbangan ini pertimbangan panjang sebenarnya. Sehingga solusi ini menurut saya sangat tidak bijak. Sekali lagi, saya tegaskan sangat tidak bijak. Oleh sebab itu mohon ini aspirasi harus sampai kepada anggota dewan. Kalau bisa itu dicabut ulang, atau dicabut dan ditinjau ulang. Kemudian bukan larangan tapi ditata lah. Nah, ini kalau memang ditata, kan ada istilahnya pedagang-pedagang yang menjual takjil di kampung-kampung itu dari tahun ke tahun saya rasa orangnya hampir sama. Mungkin ada pemain baru atau pedagang baru. Itu harus ditata yang baik. Ambil kata dimaafin contohnya di sepanjang jalan veteran umpama, jalan veteran mulai dari Gading sampai di Pes, itu bisa dibuat shelter atau dibuat setan-setan yang mungkin berdekatan, malah justru itu sangat bagus difasilitasi oleh pemerintah, ya tidak malah maaf kalau itu dikurangi Pes itu ngebuat jeruk kampung Arab jajan ya rekoso. Maaf ini pertimbangan ini menurut saya perlu sekali untuk ditinjau kembali. Jadi penataan itu menurut saya lebih bagus lah daripada harus melarang, bahkan menggunakan apa istilahnya alat negara dengan satpol pp nanti akan menindak tegas dan sebagainya. Ini itu nanti maaf ya wali kota itu juga nanti warga, mungkin dari dinas perdagangan, dari satpol pp ini punya keluarga dan sebagainya. Dan itu momentum puasa ini mengalami berkah sebenarnya, bukan malah justru mau puasa jadi cekcok atau jadi tidak kondusif seperti ini. Saya prihatin betul dengan adanya kebijakan wali kota yang akan melarang atau bahkan menggunakan apa istilahnya alat-alat pemerintah atau negara itu untuk menindak tegas para penjual-penjual. Ini hanya mengisi rezeki yang menurut kami itu sangat sedikit penghasilannya. Contoh betul kolak pas teh yang pinggir jalan itu kan kalau orang itu mengganggu ini ngendi itu sampai gumun ya. Padahal di pinggir jalan itu ya tertib menurut saya sendiri merasakan jajan kolak cukup 5.000 wes gaji cantik selesai, tidak sampai berjubel-jubel dan sebagainya. Ini maaf ya sekali kampung-kampung di jalan-jalan itu kelihatannya sudah berjalan, hanya saja kalau itu memang kurang bagus. Menurut saya itu mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa ditata yang baik, tapi akomodir, bukan ditindak tegas, bukan dilarang. Kalau memang itu berjualan sampai mengganggu, monggo lah istilahnya. Itu kalau memang para pedagang itu sampai melonjak jalan, kemudian sampai mengganggu lalu lintas, pemakai jalan terganggu dan sebagainya, menurut saya itu bisa dilakukan tindakan. Tapi kalau tidak, bahkan dia di pinggir-pinggir tembok sudah mepet-mepet, itu menurut saya ya tidak mengganggu. Nah, saya sendiri setiap tahun juga melihat adanya penjual-penjual makanan yang menyediakan takjil itu. Ya, andai kata ada itu 1-2 orang ya atau 2 pedagang, tapi kebanyakan itu dia sudah tahu diri dan menata, ya kira-kira tidak mengganggu. Nah, oleh sebab itu masukan kami, katanya ada dampak negatifnya kepada ekonomi masyarakat menengah ke bawah, harus saya katakan, tolong alternatif yang mungkin bisa saya sampaikan itu bukan larangan, tapi penataan ulang. Yang kedua, pemberian izin penjualan, jadi sudah dilarang, dia izin ditonton yang baik, bukan diancam dengan tindakan tegas. Nanti barang-barangnya diatur kalau satpol pp, wah nangis nanti. Ya, betul mengkolak modal Islamnya di potong sak meja-meja sak barangnya, karena tindakan tegas kelihatannya ke arahnya sana, ditindak tegas berarti diangkut barang-barangnya, maka tidak sanksi. Masyarakat kecil hanya modal Islamnya mau kolak nanti beda kayak meja kecil seperti ini, mau ditindak tegas itu tindak tegas seperti apa ya Allah ini.
bagi saya benar-benar ini memprihatinkan. Alhamdulillah Ramadan kok malah justru kebijakan wali kota ini seperti itu. Yang terakhir, kalau memang istilahnya itu mau diatur pada kebijakan-kebijakan itu untuk hijau, Mas wali kota ini mengakomodir masukan dari tokoh-tokoh masyarakat sebelum mengeluarkan statementnya, sehingga masukan-masukan yang independen baik dari dinas, dari tokoh masyarakat, dari ulama mau mengeluarkan satu statement tentang larangan ini sama betul dan membaik situasi tidak kondusif. Maka kami harapkan untuk pembelajaran Mas Wali, kalau mau membuat satu aturan-aturan yang kira-kira menyangkut itu masyarakat menengah ke bawah dan sebagainya, tolong undanglah para ahli ulama, tokoh-tokoh itu untuk dimintai pendapatnya, sehingga ketika keluar statementnya itu, insya Allah itu yang akan bisa menjaga kondusivitas di seluruh yang sulit kita cintai ini, supaya benar-benar tetap terjaga. Saya akan mengacungi jempol dengan baik apabila larangan ini diubah menjadi penasaran. Jadi kalau bisa diatur yang sebaik-baiknya, monggo nanti bisa koordinasi, apalagi tiap tahun itu nanti kalau ini tidak segera kita sikapi, berlaku untuk tahun-tahun berikutnya, mesake para pedagang yang kira-kira memang ingin mengais hanya di bulan Ramadan ingin persiapan Idul Fitri, mungkin nyambut gawe ini lagi sepi, mungkin apa dan sebagainya, ingin mendapatkan penghasilan dari yang kecil-kecil itu saja. Alangkah baiknya itu disikapi dengan bijak, tidak dihentikan, tidak dilarang, tapi diakomodir, dikata yang baik, justru itu akan menjadi satu penghasilan dari masyarakat yang bisa menghidupi diri dan keluarganya. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa lagi? Anjay, monggo. Sebelum lanjut, karena teman-teman nanti jam 1:30 itu ada rapat paripurna Pak. Kali kita batasi poin-poinnya saja yang bisa disampaikan ya Pak, untuk mengenai waktu dari diskusi ini bisa cepat selesai. Ya. Monggo Pak, bisa diperkenalkan. Bismillah, terima kasih untuk waktunya. Setelah Bapak Dewan yang kami hormati, Bapak Lokal yang akan disediakan. Jadi kami di sini tidak hanya tentang seperti proses persenakan pada kita semuanya. Kita semua cinta Solo, kita semua menjaga Solo untuk kondusif. Dan kami berharap keberadaan kami ini diapresiasi. Motif juga dengan baik, bukan cuma justru malah hanya sebatas menghubungi jiwa atau pembicaraan atau sebagainya. Sebelum memperkenalkan saya dari rekan LBH Peduli Amal Surakarta. Ada Ustaz Joko di sini, ada Semadi, Bapak semua. Mungkin kalau rekan-rekan sudah kerja, ada Gus Burhan dan Pak Idrus Parno. Saya melanjutkan Bapak, saya haruskan pembuatan pada itu kan ada mekanisme yang bukan termasuk menarik belakang karena ini sudah muncul berjalan, tapi kalau kita berbicara apalagi menyangkut hubungan yang langsung menyangkut pada masyarakat ini, beliau-beliau sebenarnya untuk dilibatkan. Kalau yang saya mungkin sepertinya ada dilibatkan bukan sebenarnya ada jejak pendapat atau rancangan sebelumnya itu diskusi balik, betul nggak? Enggak. Nah itu kan yang akan jadi polemik, jadi masalah. Mungkin beliau, saya tahu kapasitas Pak Wali, beliau juga orang hukum, bahkan waktu rapat pernah di kota Surakarta beliau juga menyampaikan saya orang advokasi, kemudian saya mengambil notaris. Saya yakin betul saja beliau tentu lebih paham mekanisme, kemudian penyusunan regulasi itu harusnya beliau pasti lebih paham. Jadi mohon kalau saya tentu mewakili rekan jelas bahwa saya harus cabut bapak-bapak. Karena kalau tidak pasti gaduh nanti. Seharusnya setidaknya ada semacam selain melibatkan pihak untuk penyusunan perdanya ini, kemudian ada untuk istilahnya menyampaikan kepada masyarakat itu disosialisasikan terlebih dahulu. Ini Pak, poso dari seminggu muncul hal seperti ini.
tidak ada solusi bahwa harus kematian kalau memang nantinya harus dilakukan gugatan di PT UN, insya Allah kami siap. Izin mas, Ada. terus Bapak Bang. Jadi ini sepertinya belum ada perda ya Pak? Hanya surat SAC tidak berarti cuman juga belum Pak. Oh, betul. Ini kita kembali ke relnya aja Pak gitu kan. Oke, baik. Jadi ini belum perlu teman-teman tahu, ini hanya sekedar himbauan. Jadi kalau nanti teman-teman sampaikan di forum ini, kita akan teman-teman dari eksekutif mungkin kita sampaikan rekomendasi dari Komisi 2, insya Allah itu sudah diakomodir Mas. Jadi ini belum ada perda atau SE, ini hanya sekedar himbauan yang muncul di media gitu. Seperti itu. Yang mau bikin jenengan semua ini datang ke sini kan, intinya seperti itu gitu. Jadi untuk itu kita kembali ke saja, bahwasanya kita membahas tentang PKL. Baik. Sudah. Iya, sebatas itu Bapak melengkapi dari apa yang sudah disampaikan sesuatu tadi. Intinya kami berharap tentunya edaran ini juga kalau memang ini baru sebuah edaran, tentu ada tabayunan juga dilakukan klarifikasi biar tidak muncul kegaduhan. Mengingat juga usia jagung dari Pak Wali Kota sendiri atas kepemimpinannya, mungkin biar tidak menimbulkan presiden atau perubahan yang tidak baik. Apalagi Solo ini sangat itu sangat berbeda ini. Nanti gesekan seperti ini nanti akan sangat ini sangat berpotensi menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Gitu, sangat riskan. Hanya itu saja Bapak Iwan. Jadi kalau memang ini masih batas edaran, kami mohon nanti disiapkan bijak dan ada klarifikasi biar tidak jadi gula liar. Dan tentunya Bapak-bapak semuanya sebagai pengayom masyarakat kecil, kami yang hanya sebatas ingin nalar berkah, betul pola, betul silap, betul budaya itu tolong untuk sebatas ditata tapi bukan untuk ditindak dengan seperti berita-berita yang sudah beredar. Terima kasih Bapak-bapak dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudin. Saya di advokasinya DSKS kebetulan. Ya, terkait dengan himbauan adanya Mas Wali Kota, ya, dengan melarang atau istilahnya karena tidak tegas atau apapun terkait dengan penjualan takjil di jalan protokol. Maka kan bahasanya gini, kita perlu jelaskan dulu mana yang akan dilarang, jalan protokol mana yang akan dilarang. Karena kan gini, kita fakta yang di tahun kemarin, ya kan, Mas Wali saja dia pertama kali hari Ramadan itu dia meresmikan, bahasanya kan meresmikan, intinya dia ikut serta di Masjid Darussalam Jayengan. Itu kan setiap tahun ada bubur banjar itu, bubur sapi. Nah, di depan Masjid Darussalam itu kan menjual takjil semua. Apakah kemarin itu termasuk dalam protokol? Kan itu. Makanya kan perlu diperjelas. Dan itu menjadi wisata, gitu loh. Apakah hanya sekedar jalan, apakah mau belanja, apakah mau berjualan, kan gitu. Maka kan saya sampaikan pentingnya ketika himbauan itu disampaikan oleh seorang wali kota, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat ini kan juga harus dilibatkan, kan gitu. Oh, jalan protokol yang mana? Mungkin kan Pak dari stafnya Pak Wali Kota kan lebih mengetahui jalan protokol di sana Jalan Mutiadi, hanya tidak boleh di Jalan Mutiadi, ya kan? Nah, seperti itu. Jalan Mutiadi yang sebelah mana? Kan gitu. Karena tidak hanya di Jalan Mutiadi, contoh juga di depan Mesen, itu kan ada masjid, depannya kan ada orang jualan. Apakah itu di trotoar ataukah itu ada di tepian jalan? Dan kami kebanyakan di trotoar, cuma kan parkir ada di depan jalan, kan itu. Jadi letak-letak titik manakah itu yang dia bisa dinyatakan boleh berjualan, tapi itu penataan, ya kan. Terus kedua, kalau yang tempat-tempat memang itu bahasanya sudah rutinitas dari tahun ke tahun seperti itu dan dia menjadi ikon destinasi wisata yang berikut juga dia jadi bahasanya warisan tak benda seperti itu di Bubur Sami, ya kan, di saya di depan rumah itu sebenarnya itu juga ada gitu, Jalan Kauman itu, Jalan Trisula itu juga ada, ya kan, jualan-jualan takjil seperti itu. Nah, makanya kan
ini mesti harus diperjelas, walaupun mungkin mengganggu ya sedikit kalau itu malah lebih dibikinkan jadi kampung Ramadan, ya kan? Mungkin kalau yang Darul Subroto dari selatannya Masjid Darussalam itu sampai ke Kidule Bulu Trisakti itu dibikinkan gapura aja kampung Ramadan Darussalam atau kampung Ramadan Jayengan, kan lebih menarik gitu daripada memberikan himbauan yang seakan-akan melarang PKL. Ya, ini kan namanya pertentangan ke masyarakat, kan gitu. Tapi kalau dengan himbauan yang seperti itu bukan pertentangan masyarakat. Ya, pasti masyarakat akan nyengkuyuh, kan gitu. Apapun itu, makanya saya sampaikan kalau bisa hal yang sifatnya itu memberikan pertentangan ke masyarakat, apalagi waktunya itu mepet-mepet, ya kan, sudah mau Ramadan, itu lagi sudah awal Ramadan, itu kan memberikan dampak yang tidak bagus, kan gitu, ya kan. Kalau misalkan kita harus ke jalan veteran, ya bisa juga, kan itu depan juga di masjid Batu Rono ke timur itu kan ada masjid, bisa digunakan, atau kita ke barat itu kan juga ada masjid Darussalam, dia bisa dibalik di situ, ya kan. Masjid yang Bongbongso ada masjid At-Taqwa, bisa difasilitasi gitu loh. Jadi mungkin melalui anggotaan dewan ini siapapun, ya kan, di wilayah-wilayahnya juga pilihannya, ya kan, bisa memfasilitasi dan bisa menggerakkan, kan gitu, menggerakkan walaupun tidak besar tidak, gitu loh. Kalau mereka cuma jualan takjil itu ya Pak, ini kayak biro loh, kan gitu loh. Makanya kan, tapi kan memberikan gairah di masyarakat, gitu loh. Itu ya yang maksud saya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa jadi perenungan kita bersama, mudah-mudahan himbauan dari Pak Wali itu bisa dicabut, ya kan. Dan PKL senang, kan gitu. PKL senang dan semua seluruh aparatur negara, apapun itu tidak memberikan pertentangan terhadap masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mohon Pak Muhyiddin SKS. Mohon Pak dari dinas bisa menanggapi Pak. Di apapun waktunya Bisa diceritakan juga Pak asal mula rapat pada hari apa ini? Hari rapat kemarin itu seperti apa kok bisa muncul statement seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 2 bersama yang terhormat dan saya hormati, kemudian Kepala PD, dari Pak Direktur, dan dari Dinko, kemudian Disda, Kesbangpol, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, yang belum sudah dapat pertemuan di hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita menafsirkan terlalu jauh, ya, kita perlu mungkin manakala kita mencermati apa yang disampaikan oleh Mas Wali. Yang pertama kata kuncinya adalah protokol, karena tidak semua kota Solo itu protokol satu. Yang kedua adalah komunal. Komunal itu PKL ataupun komunal polisi. Komunal itu PKL ataupun komunitas lebih dari satu, bisa 10, 20, 30 atau 50 tadi sampaikan oleh Pak Gus Tuhan. Kemudian juga berawal juga dari permohonan yang dijelaskan oleh Dinas Perdagangan. Jadi Pak Wali Kota membatasi terkait protokol, Pak. Jadi mengizin pikiran kita tidak perlu luas kepada seluruh kota Surakarta, karena ada jalan protokol, tersil, jalan kampung, dan itu Bapak Wali hanya membatasi jalan protokol. Kalau kita lihat protokol di Surakarta ada di jalan Jenderal Sudirman, Samariati, Adi Sucipto, Budi Sumarso, dan sebagainya. Dan kata kunci yang lain adalah mengganggu ketertiban. Kenapa mengganggu ketertiban? Karena pada saat ada kegiatan baru yang itu sifatnya dadaan, izin, jadi tidak mendestinasikan takjil balik, kemudian tidak
jalan, di trotoar, maka itu akan ditertibkan. Bahasa tertibkan itu kalau melihat dari berita yang ada tadi Pak, Satpol PP akan menghimbau untuk mengarahkan Pak. Dan sanksi itu ada sanksi namanya administrasi Pak, tegas itu Pak, teguran, peringatan, kemudian membantu untuk penataan, itu kan seperti itu. Artinya apa? Pada saat kita membahas pada hari ini, yang dibahas itu adalah terkait dengan dilarangnya berjualan PKL komunal di protokol. Di luar itu boleh Pak. Tadi sampaikan jual hasil silakan di kampung monggo. Kemudian di jalan kaki bubur samping silakan, kan tidak masalah. Tapi pada saat di dalam protokol ya sesuai dengan definisinya, protokol adalah jalur utama di pusat kota yang memiliki peran strategis sebagai akses penting bagi kendaraan pejabat negara, tamu diplomatik dan pusat aktivitas pemerintahan atau ekonomi, seperti itu Pak. Kemudian terkait dengan mungkin mohon ini tidak disetujuinya terkait dengan permohonan di Kauman. Pada rapat itu Pak Wali sudah mengarahkan jangan di jalan, ada tempat yang lain ya yang sudah diskat itu diperintahkan oleh Pak Wali. Artinya apa Pak? Ada solusi Pak, tidak mematikan, jadi tetap ada solusi. Kemudian kalau dibuka di kecamatan dan kelurahan, justru manakala ada PKL komunal itu menghidupkan warga-warga lokal yang berjualan di sekitar pasar, di sekitar kecamatan, sekitar kelurahan itu untuk jadi satu. Jadi satu di tempat tersebut. Karena tadi mereka juga yang jualan di kampung dan sebagainya itu bisa dijadikan jadi satu. Artinya apa? Pak Wali Kota terkait dengan pengaturan takjil ini itu juga menghimbau kepada semua lurah untuk juga menyediakan tempat untuk bisa mereka dipakai untuk berjualan. Jadi ini sudah dibuat Pak, tidak ada SE, tidak ada Pak Wali, tidak ada SE. Tapi kalau kita merujuk kepada Pak Wali, ada namanya Pak Wali 17 P tahun 2012 kan juplak pada PKL 38. Jadi di pasal 4 penempatan lokasi usaha PKL adalah itu jalan kota Surakarta yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan ketentuan usaha mulai 17.00 sampai jam 05.00. Tadi Pak Gus juga menyampaikan kok PKL tidak diterapkan karena pada waktu 17.00 dan sampai jam 5.00 itu diperbolehkan. Yang penting tidak mengganggu fungsi jalan. Kemudian lokasi usaha PKL ditetapkan dengan Gubernur Wali Kota seperti itu. Jadi pembahasan kita pada hari ini mohon izin diberikan bahwa himbauan pelarangan ini hanya dibatasi di jalan protokol saja dengan PKL komunal, jumlah yang besar. Contoh kemarin seperti Pak Gus ini di kawasan mana Sidwalk dan tidak punya pasan, betul Pak ya? Contoh ya, tidak punya pasan. Baru kita telepon, mohon izin jangan tidak punya pasan, perlu punya pasan. Karena itu mengganggu fungsi jalan. Seperti itu Pak. Jadi bukannya melarang mematikan kemudian terus banget, tidak. Karena memang ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Tapi kita lakukan penataan, menghimbau penataan, kemudian menempatkan, dan nanti pada saat penempatan PKL komunal itu yang mengganggu ketertiban umum, baru kita nanti akan tertibkan. Bahasa tertibkan ini bahasa dari tugas Satpol PP, karena tugasnya adalah melakukan penertiban. Dengan cara apa? Bisa mengarahkan, bisa menghimbau, bisa membantu terkait dengan penempatan meja kursi yang tidak mengganggu ketertiban umum seperti itu. Jadi secara teknis terkait dengan penempatan nanti ada di Disda karena yang melakukan penempatan, tetapi sebelum kita berasumsi terlalu jauh mohon izin itu dibatasi hanya satu protokol
protokol PKL komunal dalam jumlah yang besar. Kalau hanya 1, 2 kita dalam kampung tidak masalah dan tidak dilarang. Mengarang Pak Guru. Oke, contohnya Pak Didi. Mungkin dari sistem ada kamu. Izin juga terkait dengan yang kita bahas pada pagi hari ini, ingin kami sampaikan terkait dengan awal ada pengajuan di Dinas Perdagangan, ada 2 pengajuan yang untuk event takjil, itu ada di Kauman dan ada di Srodari di Sriwo. Jadi di Dinas Perdagangan ada yang mengajukan tersebut, dan sudah kami rapatkan dan kami sampaikan kepada wali kota bahwa untuk kegiatan tersebut, karena ini adalah istiqlal dan di tempat yang tidak seharusnya, makanya harus ada izin dari wali kota. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, bahwa ini hanya untuk jalan-jalan protokol, jadi tidak semuanya dengan tamu masih tidak melarang untuk berjualan takjil, dapat berjualan di tempat-tempat atau kantong-kantong yang tidak mengganggu, terutama di jalan-jalan protokol tadi, seperti yang sudah terbentuk itu, seperti di Manahan di belakang di halaman gedung wanita, itu juga komunal sudah tersentral. Di sana adalah tempat untuk penjualan takjil, dan ada dari pengajuan yang disampaikan tadi, kami sudah memberikan solusi, Pak. Jadi contoh seperti yang di Kauman yang berada di depan Pasar Klewer itu bisa menggunakan di halaman Pasar Klewer yang di plaza itu bisa digunakan, atau bisa menggunakan halaman parkir dari Masjid Agung, atau yang di City Walk yang di depan Srodari, kami juga bisa mengarahkan juga di area Niaga, bisa digunakan untuk lokasi-lokasi itu. Jadi kami tidak hanya melarang, tapi juga menghimbau untuk ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berjualan. Saya kira demikian pimpinan Bapak Gubernur. Terima kasih ya. Dari TikTok untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan hadirin semuanya dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, pada prinsipnya kalau terlepas dari isu ini, dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, prinsipnya adalah kami mencoba membantu teman-teman UMKM maupun industri dan juga koperasi, dan dalam hal ini kami mengupayakan untuk membantu agar UMKM Kota Solo ini bisa naik kelas, tentunya melalui beberapa macam operasi. Dalam hal ini operasi ini adalah melalui mengenai kriteria legalitasnya. Dalam hal ini nanti kami juga akan membantu pengurusan NIB, nomor izin berusaha, kemudian kualitas komoditinya seperti apa, kemudian termasuk juga packagingnya seperti apa. Kemudian juga ada beberapa hal apabila sudah kami dampingi dalam mengkurasi ini, nanti harapannya
dagangan ataupun komoditi yang dijual oleh teman-teman UMKM itu bisa memiliki nilai jual yang tinggi, kemudian mudah terjual, dan juga kami mengenalkan ke marketplace yang beraneka ragam, marketplace yang tentunya bisa memudahkan dalam penjualan. Kalau ranahnya jenis koperasi UMKM dan perindustrian hanya di situ Pak Ibu Nakarun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Budi menanggapi. Jadi yang beredar di bawah itu kan seperti itu. Kalau di yang disampaikan di bawahnya kan komunal, berarti kan rame-rame kan, langsung gitu kan. Kalaupun saya ini Pak pengen jualan di sini kok sampean, apakah juga ditertibkan Pak? Walaupun 1-2 orang, gitu, Pak. Gimana ya Pak? Itu kan karena asumsi yang di bawah ini Pak, itu kalau jualan di sampean ditertibkan. Kalau komunal kita sepakat ya, bahwasanya bisa ditertibkan gitu, karena itu mungkin kan terlalu banyak gitu. Tapi kalau masyarakat yang ingin 1-2 orang yang ingin jual di protokol itu kan tidak ada keadilan Pak di situ. Sedangkan setiap malam ada lagi sholat. Orang jualan nasi itu dari jam berapa juga? Kita prepare jam 3 lah kita kesana. Selesai paling kalau mereka sholat tarawih itu pasti jam 7 sudah selesai. Tinggal kesepakatan saja dari teman-teman di sini bahwasanya seberapa sampai seberapa. Kalau itu untuk nambah, kita minta sebaran masyarakat di bawahnya butuh mungkin ya untuk dibayar untuk biar ditertibkan aja nggak apa-apa, yang penting di sini kok yang mengarah jalan BPS kan itu kan tapi nggak boleh yang permanen gitu. Jadi seperti itu. Itu kita pakai lagi di Solo itu lebih 19 Pak. Iya. Nggak ada revisi dari desa. Dari teman-teman siap nggak? Kalaupun kita nanti di sini kan, siap nggak bayar revisi? Jual sampai sini. Ya pasti. Nanti gitu Pak. Kalau komunal, oke lah kita kan karena banyak ya besar dan sebagainya. Terus sangat enggak, ada parkirnya pasti ada parkirnya. Tapi kalau cuma 1-2 orang, banyak Mas Bura, 3 Kauman, ada 3 orang dalam istimewa, ya sih. Enggak terlalu enggak, kalau enggak itu ujian malam Pak. Iya. Dari Gedengan ke timur itu sampai berada itu orang coffee shop itu parkirnya, tempat duduknya itu yang menjadi kecemburuan dari teman-teman itu. Mas betul takjil sebulan baik kalau ada kendaraan. Sedangkan coffee shop itu sudah hampir 2 tahun. Solo itu dari zaman Gibran sudah 3 tahun lebih. Gak ada atribusinya Pak. Kan itu yang jadi kecemburuan teman-teman di sini kan seperti itu Ya termasuk ini Pak, ternyata di sini pun tidak akan tercapai titik temu kalau dari Disdak dan Satpol PP tetap seperti itu. Kami pun yang sebagai koordinator UMKM itu kan ada yang berdiri sendiri, ada yang memang ada koordinatornya. Kemudian koordinator ada mungkin 10 orang, 40, mungkin bahkan sampai 50 atau sampai 1000 dan sebagainya. Itu kan juga untuk menata. Kalau kami disebut komunal langsung tidak boleh lah. Bagaimana dengan yang Imlek seperti itu? Bagaimana dengan Narsopolo sampai nutup dalan, Gaju dan sebagainya? Sedangkan kami yang kecil istilahnya hanya mau mepet trotoar man juga lewat saja tidak boleh. Tidak bolehnya seperti apa? Sedangkan yang lain-lain seperti itu boleh. Sampai dengan kami mencari tahu apa sebabnya kemarin Pak Kepala Dinas ya ibunya wali kota ya seperti ini. Saya hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa memberikan memutuskan dan sebagainya. Ini kami juga ingin satu keadilan juga. Sedangkan PKL yang dari Kauman mulai Pasar Klewer sampai dengan Singosaren kalau dikatakan Pak Didi boleh declare sekalian aja Pak, boleh sekarang Anda mau menempati parkiran yang harusnya buat parkiran tapi oleh apa itu PKL tenda seperti Anda lihat dari mulai Klewer sampai dengan Singosaren
seperti artinya kami kemarin bertanya, dasar kami memakai tempat di depan pasar Klewer itu karena kondusif, sepi, bahkan dulu sempat akan kita bikin dengan para tokoh-tokoh muslim di situ akan kita buat Solo Halal Lifestyle ya, kita sempat bahas ya, sempat bahas juga di tempat Klewer dengan mungkin hampir seperti Masopuro, karena Masopuro bisa dibikin, kenapa di situ tidak bisa dibikin. Kemudian ini hanya untuk Ramadan aja kita mau bikin, kenapa juga tidak boleh dengan alasan yang pokoknya oleh, pokoknya komunal oleh, pokoknya aku oleh. Dan pokoknya aku yang nekat dia. Loh kemarin disdak engko ono Satpol PP Mas Bram, ya apa tak cepake laskarku Satpol PP wong pira. Kita kan nggak ingin seperti itu Pak. Ayolah solusi. Ono solusi Mas Bram, mlebu Masjid Agung, parkiran Masjid Agung ya sing tuku sapa. Jadi harapan kami di sini tidak hanya untuk kepentingan kami saja, tapi kepentingan yang lain-lain, mungkin yang takut untuk mengutarakan, yang takut untuk dan sebagainya. Tertib. Sebetulnya kami juga akan ada audiensi ke DPRD terkait dengan pedagang mobil pasar Klewer. Karena kami juga pedagang pasar Klewer. Artinya kalau bicara tertib-tertiban, oke Pak, neng Solo sing kudu sampean tertib kayak gitu loh. Kalau mau dimulai tertib-tertiban di event nanti Gebiar Ramadan, ya enggak apa-apa. Kalau memang kita di sini masih kenceng-kencengan. Oke, Gus, sebentar. Kalau diizinkan, kita membuka itu sampai jam berapa dan keamanannya atau legalnya itu kan tidak permanen. Kalau bisa benar pasang setiap hari, itu kan yang dipilihkan. Kalau kita bicara tentang Klewer, Gus, itu kan salah satu-satunya untuk ke harga. Kalau nanti di situ full komunal, itu juga gimana nanti Gus lalu lintasnya kan itu juga perlu dipikirkan. Di sini Dewan itu kan hanya ingin mempertemukan biar kita ada solusi. Kalau kita sih kalau rekomendasi pengennya kita pasang saja Gus, kasihan teman-teman juga dari dinas juga kan kalau tiap hari titipan itu kan repot juga kita kan. Manusia kalau terkait dengan yang bukan Klewer itu kan kalau sore ya kan, apalagi mau mendapat kan sebagian juga berpulangan pedagang sehingga dia terpom barang ya kan, makanya kalau di situ ya otomatis tidak bisa. Jadi secara logis saja akan bersebulan itu pada kalau pemerintah akan menuju masyarakat ke masyarakat berjauh kalau bahasanya di depan Klewer ya kan. Tapi kalau di sore dari maghrib sampai malam ya kan, itu yang namanya jalan pasar Klewer sampai Sakmongulo sampai Singosari itu jalan maghrib. Maghrib ada karena apa? Maghrib tidak bisa, dia tenda gitu loh. Itu loh yang kalau mau Satpol PP mau uruskan situ salah satunya. Nah, terus kalau kaitan dengan protokol, kan saya tadi sudah sampaikan dari awal kaitan dengan jalan protokol. Nah, sekarang kalau disebutkan dalam semua itu protokol, itu kan di depannya UNS Mesen, itu kan juga ada orang jalan taksi. Kalau nggak salah ada 3-4 orang gitu. Ya kan? Apa jenengan itu mau tertibkan? Nah, kalau tertibkan, kenapa pasar gede tertibkan? Gitu loh. Iya. Karena nggak sampai nih. Enggak Mas, tadi kan saya bicaranya kan di awal tadi kan. Kalau 3-4 orang situ, contoh di depan sudah polis Sumarjo, itu kan penduduk situ yang jualan sih. Iya. Dengan pokoknya di situ loh. Iya. Yang di luar ini kan teman-teman berjualan sampai kan hati kan, dan itu bisa naik kelurahan, atau kecamatan, atau Bayu. Itu kan seperti itu. Nah, ya kalau tidak ke pasar Redosari, apakah Redosari? Iya. Kamu tidak mampu. Karena ini yang pokoknya kita temukan di sini, kita menjelaskan ke teman-teman dari dunia seperti apa. Gitu. Kalau saya Pak Budi selaku Kasako, izinnya malam, tapi dijamin aja. Orang takjil itu kan kalau jam 8 udah buka. Iya, jam asar sampai biasanya sekitar jam sudah. Karena kita tarawih juga. Di sini kan tiburnya keseluruhan, konok lah. Jadi tiap malam. Iya. Ini kan selama bulan Ramadan.
Bentar Mas, Pak Agus dulu Mas. Tadi udah dikasih kesempatan. Terima kasih. Jadi pertama pada masyarakat yang ada di sini kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak OBD yang sudah hadir. Saya kira intinya ya itu langsung saja memang ada informasi dan ada tanggapan. Ya. Saya kira kita sebagai wakil rakyat harus mengakomodir dan dari semua pihak, baik pemerintah maupun dari masyarakat. Langsung saja saya ingin menggarisbawahi bila kita itu bisa lebih mudah untuk menafsirkan. Jadi nanti ini langsung jadi intinya kalau saya lihat ya, kita boleh jualan takjil dimanapun kecuali di jalan protokol, itu Pak ya. Dan tidak boleh komunal. Tapi kalau berjualan di jalan protokol 1 atau 2 itu masih diperbolehkan. Artinya sebenarnya itu aturan itu kan sama saja kita membolehkan. Jadi saya kira ya nanti apakah ini karena informasi yang di media sehingga menjadi multitafsir ya, maka dengan adanya kehadiran ini kan akan semakin memperjelas ya. Jadi berarti kita boleh jualan takjil dimanapun ya, kecuali di jalan protokol. Tapi untuk yang komunal tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan 1, 2 walaupun jalannya berdekatan boleh ya. Gitu ya. Jadi saya kira saya ingin menyederhanakan sebenarnya. Jadi biar tidak salah nafsir. Saya kira ya. Pak, mau izin Pak. Gitu. Kalau tadi disampaikan 1, 2 boleh. Ini kan ada belah ada semut Pak. Apa nggak akan nanti menimbulkan malah sumbangan saya entuk, aku entuk, malah jadi akhirnya ini regulasinya nggak ini Pak nanti Pak. Nggak punya istilahnya dasar gini, memang nggak boleh ya Pak. Ya udah, kalau nggak boleh. Tapi kalau nanti 1, 2 itu tuh yang lain jadi main gitu ya Pak. Oke, berarti bagaimana permasalahan itu kita garis bawahi kalau 1, 2 bagaimana dan sebagainya. Nah, monggo berarti kan permasalahan di situ kita diskusikan lagi kan. Oleh izin saya juga menambahkan dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Komisi 2. Menurut saya yang kami minta juga untuk di Satpol PP supaya juga tidak terlalu kaku dalam menerapkan kebijakan ini, karena bagaimanapun juga masyarakat Kota Surakarta ingin bahwa apalagi sudah terjadi sebuah statement yang sudah di blow out di media ketika kita terlalu memaksakan atau menerapkan kebijakan ini masif, apalagi jalan protokol kan sudah banyak ya, kalau tadi disebutkan Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Slamet Riyadi, Adi Sucipto, Urip Sumoharjo dan sebagainya. Jalan-jalan itu luas, mungkin dibatasi dan tidak terlalu kaku tapi dibatasi. Misalnya di titik-titik mana yang dibolehkan dengan berapa jumlahnya. Yang pertama itu. Kedua, ketika kita berbicara tentang titik-titik yang dilegalkan, ada titik-titik yang dilegalkan. Kalau tadi saya mendapatkan laporan dari Dinkop UMKM di selebarannya ini, ada beberapa sebaran penataan PKL takjil di 2026. Misalnya di halaman Gedung Wanita 120 tenan, kemudian Jalan Gatot Subroto, Masjid Darussalam 20 PKL, kemudian Jalan Urip Sumoharjo, Masjid As-Sadiq 10 PKL, Taman Jaya Wijaya 50 PKL, dan ada proposal dari Semesta Cipta Raya di Trotoar Selasa Sriwedari, Kebaran dan Stadion Sriwedari, dan proposal dari Panitia Kerja Ramadan dan seterusnya ini. Nah, bisa nggak? Kalau tadi kan kemarin statement-statementnya larangan, bisakah penataan PKL takjil ini benar-benar dipromosikan, karena inilah tempat-tempat yang dilegalkan dan ayo kita ramaikan gitu. Kalau misalnya itu memang berpotensi kita meningkatkan UMKM ini untuk benar-benar bisa berjualan, tidak merasa melanggar ketertiban, dan masyarakat juga tahu bahwa oh ini loh Wali Kota Solo, pemerintah Kota Surakarta benar-benar pro UMKM, benar-benar memberikan fasilitas yang bagus. Jadi benar-benar dipromosikan
titik-titik yang dilegalkan itu tadi. Itu dari saya sebagai tambahan. Izin bilang saya tambah ya. Jadi memang ini menarik sebenarnya. Terus saya bilang apa ya? Setiap menit kalau gimana menurut saya. Jujur tadi saya bilang, ini saya barunya dari perjuangan kawan-kawan. Saya bilang masa itu aneh, komen boleh aneh ya, itu yang pertama. Yang pasti apalagi ini juga diskriminal ya. Saya orang baru Gus. Aku memang sudah baru. Sudah kerja aku mesti kerja. Saya berani bilang sampai akhir karena baru saya. Kami itu 1-2 orang jualan. Otomatis orang jadi banyak. Dari kampung-kampung di situ pasar anak juga seperti apa. Kalau menurut saya, akan lebih bijak kalau dikata saja. Karena kenapa? Ya, ini benar-benar jualannya di situ itu tidak tiap hari. Dalam 30 hari itu saja. Kalau ada kan oke, itu terus dibagi. Saya pernah balik online, terus saya mendanai bos. Faktanya begitu. Ada orang baru saja mau masuk nggak bisa. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya pernah mengantarkan warga kampung baru dodolan nendong ngarep balik kota. Kita minta izin ke gas pasar dan itu ditolak. Itu udah dari undangan. Terus kalau kali kita berbicara kita mendukung UMKM mana? Pertanyaan di situ. Maaf, ini saya kalau saya berbicara keras ini saya tidak benci dengan wali kotanya tadi. Tapi saya hanya menyikapi kebijakannya saja. Saya ingin menyikapi kebijakan saja. Ini dari semuanya di situ. Kawan-kawan pasukan koperasi selalu mendukung bagaimana UMKM kelas terbuatnya kelas. Tapi dengan peristiwa seperti ini kita sudah berpikir bahwasannya, ayolah, saya harap Pak dengan pertemuan ini tadi kita juga melakukan musik juga, kita akan coba komunikasi dengan Pak Wali Kota juga supaya itu bisa ditata saja. Wong dodolan UMKM kita ambil contoh gini, oke kemarin lah, kalau dodolan kurangnya ya saya dulu sopo yang bukan harus, kan begitu, dia kesulitan. Siap. Ya, tulisannya seperti itu. Ya kan, kalau kita lihat di jalan protokol PKN dilarang itu formular. Ya nanti kalau ada keluarga si A atau keluarga si B, akhirnya tentu akan menjadi komunal, itu pasti. Ya kan akan menjadi banyak. Tetapi bicaranya ini bagi selesai. Wong dodol ini apalagi takjil nih. Takjil itu biasanya cari tempat sih rame, bola-bola. Gitu. Ya, karena kalau orientasi orang sudah ini setahun bisa, aku betulan ini gitu lucu. Bapak Sapol itu dan kawan-kawan yang lain. Ya, yang lewat adalah pas kami akan, oh mampir, kan ampiran saja, seperti soal ampiran gitu, pun mampir, gitu kan? Ini faktanya gitu. Kita tidak perlu lagi lah, oke, dengan resep di air, atau barang-barang protokolnya piye, kan begitu. Ojo dilarang. Ya itu faktanya gitu. Orang mungkin aku kamu baru, terus berani sama saya di kamu baru, aku terberani kok yang pindah nih bro. Anak-anak yang jauh kan kamu. Ya saya berpikir, aku tak terberani bro. Hati-hati. Kalau kita berbicara komunal lagi, sisi asik orang tadi bukan tadi berjalan makanya kita mungkin di sini mas, seperti itu kemudian seperti itu. Nah bagaimana? Ayo kita komisi 2 akan selalu mendengarkan aspirasi dengan semuanya. Karena kita sudah sadar bahwasanya kita di situ harapan dengan semuanya. Makanya dengan kondisi seperti ini kita akan menjelaskan memang bisa berbicara agak keras, yang benar yang dikeluarkan itu ketok-ketok ada muncul lah menurut saya. Mungkin keluarga yang lebih masa tahu bisa kabar itu. Ini
Oke, memang sudah dipersiapkan di tempat-tempat, ada beberapa tempat-tempat ya, apalagi ada kombinya, berterus dalam jalan, arahkan ke tempat yang tidak terlalu padat lalu lintas. Seperti saya menurut dari lokasi orang lalu lintas itu soko. DPRD PDI. Ini banyak. Karena kita menjadi Ya Komisi 2 juga sama. Oh, si Mas Lewat itu soko Anda ada plat dari mungkin dari Semarang dalam sadar tadi, oh ada, oh tak mampir, mesti kan begitu. Ya, itu gampang itu sudah kita usah ngomong ini. Dan ini saya juga izin kawan-kawan dari komisi 2, nanti kita akan coba bahas ini lebih sedikit ya, dan lebih apa namanya bisa lebih konkret dan kuasa sudah laku. Ya, kita juga minta dukungan dari kawan-kawan semua, dari kawan-kawan saya juga, Ustaz, izin terus kita komunikasikan supaya ini bisa clear. Itu ya kawan-kawan semuanya, pimpinan dan izin untuk kawan-kawan dari eksekutif, saya mohon ini benar-benar dikelar. Kita ambilkan apa namanya? Penegakan hukum seperti apa tadi yang kemudian bilang ada teguran, ada macam-macam yang mau diminimalisir lah. Dan kita upayakan supaya kita minta dan ini ya bisa jujur seperti kepada masyarakat semuanya. Ya sangat dulu lah, itu aja. Tapi dengan syarat ditoto CHP benar-benar komitmen, kawasan yang bersih, bubar orangnya yang beliau seperti apa itu aja. Seperti itu benar. Terima kasih. Oke, sedikit saya menyampaikan saja, dan ini mumpung ada Satpol PP dan dari Dinas Perdagangan yang kemarin memang kami bersurat dan memanggil kami. Sekali lagi saya selaku UMKM Kauman Ordinir, kami akan tetap ya mengadakan kegiatan Ramadan Kauman dengan 30 UMKM yang sudah terdaftar, yaitu di trotoar seberang Pasar Klewer. Kalau mau ditertibkan saya nanti ya ingin rasanya ditertibkan piye, atau rasanya lebih kasar piye, atau rasanya di apa, tapi saya sampaikan kami akan tetap di situ sebagai tanggung jawab kami juga membina UMKM kami. Kalau ada kebijakan, dulu aja tahun lalu kita di City Walk juga bisa enjoy, semuanya juga senang. Jadi kami tetap akan dengan bersama teman-teman UMKM di trotoar Klewer hanya 2 meter, sedangkan jalannya itu lebarnya jalan itu 14 meter. Artinya secara noto itu lebih gampang daripada noto nenggon ke balai kota atau pasar gede. Itu kami tegaskan. Jadi sini juga biar ada saksi. Nanti pun kalau ada penertiban atau apapun atau mau diapain nanti kita bisa saksikan bersama, mungkin live ya. Kita live kan bagaimana cara penanganannya. Tapi kalau bisa sama-sama kita turunkan pertentangan ini, artinya wong sekatan sing semua gede ini wis ditoto. Masa kita ingin dengan teman-teman UMKM segitunya diancam-ancam. Ya mungkin gitu. Ya. Baik, terakhir dari saya, bagi yang baru hadir, saya Pak Sagedi dari PKS. Jadi saya sangat menyayangkan karena tahun sebelumnya sebenarnya juga tidak ada masalah yang mendasari timbulnya statement itu. Jadi sebenarnya kan statement itu harusnya kan berbasis data. Tolong nanti disampaikan dari eksekutif ini. Tolong Pak Wali Kota ini masih belum banyak pengalaman di birokrasi. Jadi kadang memang harus dikasih data yang benar. Karena tahun kemarin juga sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah. Kenapa
mampu membuat masalah. Justru membuat masalah seperti itu. Jadi kalau kemudian itu ada keluhan dari mungkin pengguna jalan, itu kan tetap harus dikaji. Sebenarnya di jalan protokol itu mana yang berpotensi menimbulkan kemacetan misalkan. Kalau cuma satu dari 15 jalan protokol itu kan juga tidak perlu dibuat aturan yang kebiasaan. Karena begini ya, masyarakat bawah itu, kalau wali kota sudah statement itu, masyarakat bawah itu nggak tahu jalan protokol mana yang tidak itu mana nggak tahu. Tahunya kalau wali kota sudah statement seperti itu, artinya semua jalan dilarang, akhirnya menimbulkan kegaduhan seperti itu. Jadi ini juga cara komunikasi kita, baik Mas Wali ini juga perlu diberitahu yang cara-cara yang baik seperti apa. Saya sepakat maksudnya event hanya 1 bulan, dan untuk umat Islam ini kan kayak ya hari raya selama 1 bulan. Kalau di Bali itu juga sampai meliburkan semua aktivitas untuk menghormati hari raya. Jadi saya pikir terlalu naif kalau kemudian ini dilarang, bahkan mungkin dengan bahasa-bahasa yang diterjemahkan. Kalau ditata tadi saya sepakat ditata, karena kalau ditata saya sepakat juga ya, misalkan di mana itu ditata, dimasukkan di gedung wanita juga jalannya jadi lancar, karena jalannya kan tentu berjalan di jalan menuju pemerintah, itu saya sepakat. Tetapi kalau bahasa yang juga kemudian pelarangan dan penertiban itu mungkin nanti kita akan bersama-sama Komisi 2 nanti akan beraudiensi dengan Mas Wali. Mohon dukungannya, mohon supportnya supaya nanti ini bisa clear sebelum tanggal 1 Ramadan tiba. Baik, itu dari saya. Kemudian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu mewakili dari pedagang UMKM. Perkenalkan saya Henderson Rikumawa Bapak Ibu. Saya dari fraksi PSI. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, kita boleh bersama-sama berkomunikasi yang notabene kemarin jadi keresahan ataupun dinamika yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat ya. Tentunya kebijakan eksekutif di mana OPD dan juga pemerintah Kota Surakarta tentunya harus mendukung penuh masyarakat yang akan meningkatkan ekonomi untuk Kota Surakarta. Jangan sampai Kota Surakarta ini hilang identitasnya. Kita sebagai kota di mana kuliner adalah salah satu juga potensi untuk Kota Surakarta. Saya ingin berikan oplos dulu buat Bapak Ibu yang sudah memperjuangkan pada siang hari ini. Berikan oplos dulu buat Bapak Ibu semuanya. Jadi audiensi pada siang hari ini akan kami bawa teman-teman Komisi 2 menjadi salah satu yang sangat penting, urgent ya. Kita sebagai pemerintah kota memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kita harus menghormati di mana ini kita sengaja ibadah langsung membuat Bapak Ibu. Kita ingin ngalah berkah awalan. Jadi Bapak Ibu, saya terima kasih atas sudah hadir pada siang hari ini. Kita sebagai Komisi 2 dan juga wakil panjenengan siap ingin memberikan fasilitas dan juga kenyamanan untuk warga kita mengais untuk menjadi pedagang-pedagang PKL dan juga waktunya juga membantu UMKM dan juga membantu perekonomian di Kota Surakarta.
Surakarta. Itu saja, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa. Ya, langsung ngomong aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan Nana Mariano dalam sebuah perayaan Jumat Islam Bersatu Solo Raya hingga di Sandra Pasar Kliwon, mencermati apa yang didiskusikan siang hari ini, yang tentunya dari masing-masing, khususnya dari Bapak Kasatpol PP nanti akan mengaturkan kepada Mas Wali Kota Solo. Kita berharap ini ada titik temu dan ada satu kebijakan. Kebijakan itu di atas ketentuan aturan yang ada, sehingga jati diri Kota Solo yang mana ada sesuatu itu pasti akan dibicarakan, pasti bisa dilaksanakan. Beberapa kali kita diskusi dialog dengan Mas Wali Kota, beliau menyatakan bahwa aku ini rasanya kayak dijumu. Kami juga beberapa kali melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Mas Wali di rumah dinas, yang dilanjutkan dengan ngobrol, ngopi bersama para asatid, para ustadz kita, yang intinya memberikan masukan kepada Mas Wali terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang perlu disikapi di Kota Solo dalam rangka sebagai Tondo Tresno kita sebagai warga masyarakat Kota Solo. Sehingga kalau tadi ada bahasa dari Gus Burhan tentang mau ngerasake dibubarkan, mau ngerasake di apa tadi istilahnya dengan Satpol PP, ini sesuatu yang sangat tidak kami harapkan. Kalau sudah ada pernyataan dari seperti itu, monggo kami berharap dengan segala hormat Bapak Kasatpol PP untuk mengatur dengan Mas Wali bahwa hasil dari audiensi ini menyatakan bahwa masyarakat, para pedagang berharap agar ada kebijakan dan kearifan lokal dalam rangka menyambut memuliakan bulan suci Ramadan, agar para pedagang itu tetap bisa berpartisipasi dan bisa melangsungkan kegiatan perdagangan di Kota Solo yang tentunya tercermati, terawasi oleh Satpol PP dan bisa mendapatkan pembinaan. Begitu yang kita harapkan dengan semangat bahwa agar Ramadan bisa terlaksanakan dengan maksimal, para bakul, para jamaah dan semua baik yang beragama Islam maupun yang bukan Islam mendapatkan satu berkah atau kebaikan dari kegiatan hadirnya bulan suci Ramadan. Kota Solo makin berseri tanpa ada kegaduhan dan tetap nyaman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ya, poinnya Pak Didik. Oke, di sini udah ada inspektorat, monggo Pak Inspektorat dikawal. Di sini kan kita punya di Kota Solo ada instrumen Pak. Kalaupun nanti keluhannya sampah ada tidak, keluhannya nanti lalu lintas ada disub, barangkali bisa dinas PT kan bisa dikoordinasikan Pak. Mungkin ada Pak Inspektorat bisa mengawal. Lantas kita perlu komitmen juga Pak, kalau nanti dari Timkop juga, kalau ada UMKM yang bisa naik kelas, bisa dioperasi kan kita bisa poin juga Pak dengan untuk bisa yang bisa masuk menambah PAD karena teman-teman juga siap ya Pak, bayar distribusi ya Pak? Siap, bayar terus. Bayar distribusi, bayar uang kebersihan kayak siap ya Pak? Tinggal dikawal awal Pak, gitu kan, intinya tinggal dikawal awal. Kalau nanti tengah berdialogkan, oh nanti Pak, sebenarnya teman-teman siap semua kan? Yang penting kan karena statementnya di media seperti itu jadi kan bagus. Tapi udah ada pemahaman, sudah disampaikan dari teman-teman OPD, dari Kepala Satpol, dari Dister, dari Timkop. Mungkin nanti dengan intinya dari Komisi 2 kita mendukung perizinan. Mohon tolong ini dikawal Pak, kita dari teman-teman mengawal supaya tetap diizinkan Pak. Nanti kan bisa diarahkan mau, nggak usah ada statement ke depan, nggak usah ada statement yang barangkali mengikut kita seperti siang hari ini. Oke Pak? Jangan ribet-ribet. Atur nuwun, audiensi pada siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.